Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu secara virtual ya, dalam diskusi mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi kita lanjutkan materi sesi lalu. Saya ingatkan kembali, ada satu contoh kasus, kemudian kita kerjakan menggunakan persamaan akuntansi. Nah, hasil terakhir seperti yang Anda lihat di monitor, ya, kita lihat seperti ini hasilnya kan ya, mudah-mudahan masih ingat. Nah, setelah ini selesai Anda kerjakan, ini baru sampai taraf recording ya, pencatatan begitu ya, dan pengklasifikasian. Jadi ini tarafnya taraf pencatatan, recording, kemudian klasifikasi ya, pengklasifikasian, classifying begitu, atau classification. Nah, karena ini sudah diklasifikasikan, selain dicatat sudah dikelompokkan, cash, supplies, tolong lihat ke monitor ya, equipment dan seterusnya. Nah, ini udah seperti ini. Nah, tetapi Anda bayangkan kalau Anda membuat laporan ke pimpinan, misalnya ya, ke pimpinan perusahaan, di sini siapa, Nona Nina ya, Anda sebagai tenaga akuntingnya misalnya. Anda memberikan laporan ke Nona Nina seperti ini. Wah, tentu saja ini tidak akan diterima ya, ini apa begitu. Pusing dia ya, karena pimpinan atau siapapun yang berkepentingan terhadap perusahaan ini tentu akan bingung kalau laporan hanya seperti ini. Nah, kemudian di dalam akuntansi ada tahapan khusus lagi yang disebut dengan pelaporan, reporting. Ya, kalau tadi recording, classifying, nah sekarang reporting, pelaporannya seperti apa, kan begitu. Ya, misalnya kalau kita ingin pinjam ke bank, nih perusahaan ini ingin pinjam ke bank ya dengan jumlah yang besar. Nah, biasanya kalau dengan jumlah yang besar ratusan juta atau miliaran, maka bank meminta laporan bukan seperti ini laporannya begitu. Biasanya bank meminta berbagai laporan yang menurut bank itu sangat penting, bukan seperti ini. Nah, tetapi yang Anda kerjakan ini merupakan alat bantu untuk bisa nyusun laporan keuangan. Karena Anda tidak akan bisa menyusun laporan keuangan tanpa tahapan ini, tanpa tahapan pencatatan begitu. Nah, maka berikutnya kita bahas sekarang tentang laporan keuangan. Sekali lagi, ini file Excel ini sudah saya berikan. Di sini coba Anda lihat ya ke monitor ya. Di bawah ini ada beberapa sheet. Nah, kalau yang Anda lihat ini adalah sheet persamaan akuntansi. Nah, saya simpan lagi di sini. Nah, nanti Anda klik di sini ada laporan keuangan, ya. Oke, Anda lihat di sini laporan keuangan. Maka di sini klik. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu laporan keuangan. Ya, kita perbesar sedikit. Salah. Laporan keuangan. Nah, ini ya. Perbesar. Ini sudah, tapi sudah kebaca ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, baik. Tahapan berikutnya adalah menyusun laporan keuangan atau financial statement, ya, laporan keuangan. Nah, bank itu biasanya, bank atau pihak-pihak yang lain, kalau melihat perusahaan meminta laporan keuangannya, ya laporan keuangan ini yang diminta, gitu ya, bukan yang persamaan tadi. Tapi persamaan tadi merupakan alat untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ada 5 jenis laporan keuangan yang paling penting dan yang paling sering diminta oleh pihak-pihak tertentu, yaitu pihak eksternal ya biasanya. Pihak perbankan, kemudian pemerintah, ya, kemudian supplier. Nah, biasanya laporan-laporan ini yang diperlukan. 5, apa saja? Nah, ini laporan laba rugi, profit and loss statement atau income statement, sama ya.
Yang kedua, laporan perubahan modal, statement of change equities atau capital statement. Ya, saya ingatkan lagi, Anda harus sudah terbiasa dengan istilah-istilah ini ya, istilah akuntansinya. Kemudian laporan posisi keuangan. Kalau dulu disebutnya neraca. Nah, sekarang disebutnya laporan posisi keuangan. Neraca atau statement of financial position atau balance sheet. Nah, jadi istilah-istilah ini banyak ya, istilah asingnya. Nah, di kita disebut laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada lagi laporan arus kas, cash flow statement, ya, laporan arus kas. Dan yang terakhir, yang kelima sebetulnya bukan laporan, ya, ini catatan atas laporan keuangan, sering disebut calek, ya, calek itu catatan atas laporan keuangan. Jadi nomor 5 ini catatan aja ya, kalau ada catatan-catatan yang perlu diketahui dari 4 laporan yang di atas ini. Maka yang nomor 5 ini catatannya menjelaskan. Jadi kan kalau ada penjelasan misalnya ada perubahan pencatatan, ada perubahan pengukuran dan sebagainya, maka dilaporkan di nomor 5 ya, calek ya. Catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada notes ya untuk Anda nih. Untuk nomor 2, nih lihat di monitor, berlaku untuk perusahaan perorangan dan persekutuan. Nomor 2 apa? Ini nih, laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal istilahnya itu hanya berlaku untuk perusahaan perseorangan dan persekutuan. Saya sudah membahas di kelas ini apa itu perusahaan perorangan, apa itu perusahaan persekutuan. Sedangkan untuk perseroan, nah ini di sini ya. Sedangkan untuk perseroan disebut laporan laba ditahan, return earning statement. Jadi sekali lagi nomor 2 ini menjadi laporan laba ditahan kalau berbentuk perseroan, PT ya. Ya, PT Bank Mandiri, PT apalagi banyak begitu ya. PLN juga sudah PT kan sekarang. Nah, maka itu bukan laporan perubahan modal ya, tapi apa tadi? Laporan laba ditahan atau return earning statement. Ya, baik. Setelah Anda mengetahui 5 jenis laporan keuangan ini, nanti kita coba bagaimana cara menyusunnya. Nah, maka bagaimana cara menyusunnya? Kita langsung saja susun masing-masing ini berdasarkan persamaan akuntansi yang Anda sudah susun. Jadi kita lanjutkan pembahasannya ya. Misalnya, kalau dalam soal itu dilanjutkan, setelah 1, susunlah persamaan akuntansi, Anda sudah mengerjakan ini. Nomor 2, susunlah laporan keuangan. Nah, maka sekarang kita jawab yang nomor 2. Dari mana menjawab yang nomor 2? Yaitu dari ini, dari persamaan akuntansi yang sudah Anda buat. Ya, misalnya soalnya kita tetap yang ini ya, supaya Anda berurut ya belajarnya. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita akan coba susun laporan keuangan. Tadi yang pertama apa laporan keuangannya? Kita lihat, yaitu laporan laba rugi. Berarti kita sekarang susun laporan laba rugi sesuai dengan namanya ya. Berarti laporan laba rugi, laporan yang berisi apakah perusahaan itu untung atau apakah perusahaan itu rugi. Karena kalau Anda hanya melihat dari persamaan akuntansi, tidak ada kan, tidak ketahuan ya. Kalau misalnya Anda sudah menyusun persamaan akuntansi ini gitu ya, kemudian saya tanya, ini perusahaan laba atau rugi? Anda tidak akan bisa menjawab. Gitu ya. Nah, maka sekarang kita susun. Oke, untuk menyusunnya sekali lagi data dari persamaan akuntansi. Kemudian, nah ini Anda lihat di sheet ya, di bawah ini saya sudah menyusun laporan laba ruginya. Nah, ini nih. Laba rugi. Nanti Anda tinggal klik saja kalau belajar di rumah ya. Klik di sini. Saya akan hilangkan dulu angka-angkanya supaya Anda paham ya dari mana angka-angka ini. Ini siapa tahu juga angka-angka ini salah ya, nanti kita lihat. Saya hilangkan dulu ya biar jelas, biar paham. Nah, lihat ya.
Ini laporan laba rugi ya. Yang pertama yaitu profit and loss statement. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Angka-angkanya Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Nah, sebutkan nama perusahaannya. Kalau ini sekali lagi kita akan menyusun laporan laba rugi yang pertama ya. Nama perusahaannya biasakan. Yang kedua judul laporannya profit and loss statement atau tadi income statement. Nah, karena laporannya tadi persamaan akuntansi kita kerjakan bulan Maret, misalnya kita susun laporan ini pada akhir bulan Maret 2016 misalnya. Karena ini dicontoh tahunnya 2016 ya. Nah, pertama-tama kalau Anda menyusun laporan laba rugi, laporkan dulu penghasilannya. Nah, gitu. Berapakah penghasilan perusahaan ini? Fees earn, Anda ingat. Atau fees income. Atau bahasa Indonesianya penghasilan jasa. Di sini sudah ada angkanya 45.300.000. Nah, ini dari mana? Nah, kita lihat di persamaan akuntansi ya. Kita lihat lagi sheet-nya, cari persamaan akuntansi. Berarti penghasilan jasanya ada berapa? Nah, inilah pentingnya description. Ya, pentingnya description. Jadi untuk melihat penghasilan jasa, lihat description. Mana saja yang penghasilan jasa ini? Satu, ini 7.600.000 ya. Kemudian Anda lihat lagi ke bawah, baru satu. Ini ada lagi 20.250.000, berarti yang ini 7.600.000 ditambah 20.250.000 ditambah lagi ini 9.250.000. Ini lihat yang Anda lihat fees earn-nya ya. Fees earn-nya ada berapa? Jadi fees earn-nya ada berapa, kemudian dijumlahkan. Ini sudah ada 3 ya. Saya ulangi. 1 ini, 2, kemudian 3 ya. Ada lagi nggak? Coba lihat ke bawah. Ada lagi 4. Nah, sudah 4. Nah, 4 tadi 8.200.000 ditambah 9.250.000 ditambah 20.250.000 ditambah 7.600.000, maka tadi nanti Anda cek di rumah ya. Betul nggak jumlahnya segitu? Nah, di sini sudah dijumlahkan dan hasilnya mana laba rugi ya. Nah, ini. Dan hasilnya 45.300.000. Begitu. Jadi 45.300.000 dari mana? Penjumlahan dari fees earn atau penghasilan jasa yang tadi. Kalau ada 5 jumlahkan 5-5-nya. Kalau ada 4 jumlahkan. Kalau ada 1 ya berarti kalau ada 1 ya itu saja. Ya. Baik. Setelah penghasilan jasanya berapa, maka berikutnya berapa biaya-biayanya atau operasional expense, beban usahanya atau beban operasionalnya. Jadi yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi, pertama penghasilan jasa, yang kedua biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu dikelompokkan dan disebut dengan biaya operasional atau operasional expense. Nah, operasional expense itu apa saja? Nah, Anda rinci begitu. Apa saja? Pertama ada rent expense. Tahu dari mana? Dari persamaan akuntansi yang ini. Anda lihat. Nah, pertama, lihat ya. Jadi kalau Anda tidak ngisi description kan nggak tahu. Nah, ini pertama ada beban sewa. Rent expense. Berapa rent expense? 2.500.000. Coba cek ke sini. Ya, nah ini 2.500.000. Atau saya cantumkan saja dulu semuanya biar waktunya efektif. Saya cantumkan dulu. Nah ini ya, tuh. Lihat, rent expense 2.500.000, kemudian wage expense, rent expense beban sewa, wage expense beban upah 4.500.000. Nah, ya. Coba cek lagi, benar nggak? Oh, benar nggak beban upah tadi berapa? Oh, 4.500.000 ya. 4.500.000. Nanti ada lagi apa? Beban pemeliharaan 1.500.000. Coba lihat. Nah, sini lihat. Tuh, ada semua kan? Beban pemeliharaan, beban utilities,
beban iklan, beban perlengkapan, sampai dengan beban penyusutan. Jadi semua beban ke sini masukkan ya. Yang namanya expand masukkan ke sini. Oke. Setelah itu Anda jumlahkan. Awas ya. Jadi yang masuk ke sini itu ke laba rugi itu hanya penghasilan dan expand. Fees earn dan expand biaya. Biayanya dijumlahkan. Nah, hasilnya 12.400.000. Kemudian Anda bandingkan dengan penghasilan di atas. Coba lihat. Penghasilannya 45.300.000, kemudian bebannya 12.400.000. Maka pasti laba, ya kan? Karena penghasilannya 45.300.000, bebannya hanya 12.400.000, maka Anda secara langsung menyebutkan, oh itu pasti laba. Kalau biayanya lebih besar dari penghasilan, berarti rugi, kan begitu ya? Nah, maka perusahaan ini laba. Berapa labanya? Tinggal dikurangkan saja. 45.300.000 dikurangi 12.400.000, maka hasilnya 32.900.000. Tuh, berarti perusahaan Nina Beauty Salon ini dalam 1 bulan ini labanya 32.900.000. Jadi ketahuan ya labanya. Padahal Anda hanya mencatat ke dalam persamaan akuntansi. Nah, itulah kegunaan persamaan akuntansi ya. Anda hanya coret-coret seperti ini nih, persamaan akuntansi yang Anda lihat. Sekarang menjadi laporan laba rugi, menjadi seperti ini. Itu kan? Ya. Oh, jadi diketahuilah bahwa perusahaan ini memperoleh keuntungan berapa? 329. Berarti si Nina akan memahami ya, oh berarti perusahaan saya untung ya. Oh, kan? Seperti itu. Di bawahnya Anda baca ada catatan. Tuh, ya kan? Ini kan laba disebut dengan net income, laba bersih. Ini nanti kalau ada pajak ya, kalau ada pajak dikurangi berapa pajaknya. Ya, nanti Anda juga akan belajar pajak ya, pajak penghasilan untuk perusahaan berapa. Nanti tinggal dikurangi saja berapa pajaknya. Nah, kemudian di sini ada net loss. Kalau rugi itu terjadi kalau apa? Kalau PISN-nya lebih kecil dari total operasional expense. Jadi kalau rugi di sini jangan ditulis net income, tapi net loss. Begitu ya. Di sini ada catatan lagi, penghasilan jasa itu bisa berapa istilah. Ada PISN, ada PERSN, ada PIS revenue, PIS income, admission income, itu namanya penghasilan jasa. Baik, beres tuh satu laporan, yaitu laporan laba rugi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk laporan laba rugi. Sebelum nanti kita lanjutkan laporan yang kedua. Ya baik, kalau tidak ada, sekarang laporan yang kedua. Laporan yang kedua itu apa? Yaitu laporan perubahan modal. Ya, lihat di sini. Saya tulis lagi di sini biar gampang. Laporan perubahan modal atau capital statement atau statement of change equities ya. Nah, Anda lihat lagi di sheet di bawah itu ada tuh perubahan modal. Klik saja. Nah, inilah laporan perubahan modal. Ya. Coba lihat bagaimana cara menyusun laporan perubahan modal. Sebentar, ini kurang bagus ya. Saya hilangkan saja. Nah, ini aja lah. Nah, itu ya. Nah, lihat. Sama. Di sini ada nama perusahaan. Di sini sebutkan statement of change equities. Statement of change equities. Laporan perubahan modal. Yang ketiga sebutkan tanggalnya ya. Maret 31 2016. Per itu maksudnya periode ya. Nah, pertama-tama yang Anda laporkan dalam perubahan modal adalah ya modal pada tanggal awal bulan kemarin. Kalau bulanan laporannya. Kalau laporannya tahunan berarti pada awal bulan Januari. Nah, berarti kalau yang perusahaan ini karena mulainya 1 Maret, maka modal awal pada tanggal 1 Maret berapa? Laporkan di sini.
Di sini nilainya 20 juta. Dari mana? Nah, coba Anda lihat di persamaan akuntansi ya. Lihat di bawah persamaan akuntansi. Nah, ini. Nih lihat. Nah, ini yang investasi awal. Berapa? 20 juta. Nah, 20 juta itu yang dicantumkan tadi di laporan perubahan modal. Di yang ini nih. Nah, nih 20 juta. Beres. Berikutnya net income. Karena ada tadi penghasilan, maka di sini net income. Berapa net income-nya? 32.900.000. Dari mana? 32.900.000 tadi kan dari laporan yang laba rugi ya. Makanya sebelum menyusun laporan perubahan modal, susun dulu laporan laba rugi. Gitu ya. Susun laporan laba rugi. Oke, sebentar ya, saya ada ini dulu. Sebentar. Lanjutkan. Tadi modal awal 20 juta. Kemudian ada untung tadi 32.900.000 tadi di laporan laba rugi ya. Nah, baru ada prive. Prive Anda tahu ya, pengambilan pribadi. Prive-nya berapa? 4 juta. Dari mana angka 4 juta ini? Coba lihat di persamaan akuntansi ya. Nah, kalau tadi modal awal di sini 20 juta ya. Terus tadi labanya 32.900.000, terus barusan prive. Nah, prive kan ada di sini nih. Berapa prive-nya? Coba lihat ke sini ada nggak prive? Prive mana? Fees earn, beban sewa. Nah, ini pengambilan pribadi pemilik prive atau drawing, ya kan? Nilainya berapa? 4 juta. Maka 4 juta masukkan di sini nih. Nah, ya kan? Ini 4 juta nilainya. Ini jelas ya, angka-angkanya jelas ya? Jelas, Pak. Nah, berarti prive di sini 4 juta, kurangi penghasilannya 32.900, prive-nya 4 juta, berarti tinggal sisa 28.900. Tapi kan masih ada sisa ya, untungnya 32.900, si Nona Nina hanya mengambil 4 juta, berarti masih ada sisa. Kalau masih ada sisa, tambahkan dengan yang atas 20 juta. Maka sekarang menjadi 48.900.000. Apa 48.900? Itu namanya modal pada tanggal 31 Maret gitu. Jadi asalnya modalnya 1 Maret itu 20 juta, sekarang pada akhir bulan sudah menjadi 48.900.000. Berarti naik tuh modalnya. Berarti kalau modalnya naik, perusahaan ini berarti bagus begitu ya. Kenapa naik? Karena ada untung. Ya, terus prive-nya kecil, jadi naik modalnya ya dari 20 juta menjadi 48.900.000. Nah, inilah kegunaannya perubahan modal. Sehingga si Nona Nani ya, Nona Nina ya. Sehingga si Nona Nina dia akan mengetahui, oh iya ya, modal saya sekarang sudah 48.900 padahal kemarin saya invest 20 juta. Tuh, kan begitu. Ya. Jadi dengan persamaan akuntansi Anda bisa menyusun laporan seperti ini. Nah, di bawah ada catatan. Jika net income lebih kecil dari prive, nah gitu ya. Kalau ini kan net income lebih besar daripada prive, maka disebut increasing and capital, tambahan modal. Tambahan modalnya berapa? 28.900.000, maka menjadi 48, begitu kan? Nah, sekarang di sini di bawah, jika net income-nya lebih kecil dari prive, nah ini nih, net income ini lebih kecil dari prive. Jadi net income-nya kecil, kemudian ada prive. Maka bukan disebut penambahan modal, itu namanya decreasing in capital. Ada pengurangan modal begitu. Ya, jadi ada pengurangan modal. Maka di sini bukan nambah di sini, tapi kurang. Tergantung kasusnya ya. Kalau kasus ini kebetulan nambah, maka ditambahkan. Nanti mungkin Anda mengerjakan soal-soal ada yang lebih besar prive-nya, berarti di sini minus, ya. Terus ada catatan lagi di bawah, prive, drawing, personal use, withdrawal, itu disebut juga pengambilan pribadi pemilik. Jadi banyak istilahnya ya. Anda bisa mendengar istilah prive, drawing, personal use, withdrawal, itu sama, yaitu pengambilan pribadi.
Beres laporan yang kedua. Ya. Sekarang laporan yang ketiga. Apa laporan yang ketiga nih? Laporan posisi keuangan atau statement of financial atau statement of financial position atau balance sheet. Nah, sama ya. Istilah-istilahnya harus paham sekali lagi, jangan sampai tertukar. Baik, kita susun sekarang neraca yang ketiga ya. Oke, saya klik udah ada juga nih, udah disusun. Nah, ini neraca. Perhatikan untuk neraca ya, atau statement of financial position atau laporan posisi keuangan ya. Baik, Nina Beauty Salon sama ya, nama perusahaannya, sebutkan laporan keuangannya, kapan menyusunnya, sama seperti tadi. Nah, sekarang lihat dulu. Sebelum saya menjelaskan isi dari neraca, dari statement of financial position ini, Anda harus tahu dulu bentuknya. Nah, salah satu bentuk, jadi bentuk neraca itu ada dua. Nah, yang saya tampilkan di sini salah satu bentuk, ya, salah satu bentuknya. Lihat, bentuknya ada yang seperti ini. Jadi aset nanti disimpan di sebelah kiri, liabilities dan capital di sebelah kanan. Jadi ini ada bagi dua ya. Makanya ini disebut bentuk T. T-form. Ini lihat ada seperti huruf T ya, ini dan ini kan seperti huruf T. Di huruf T sebelah kiri itu khusus untuk aset. Di huruf T sebelah kanan itu untuk liabilities dan capital, begitu. Ya, baik. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun neraca ini? Pertama, aset. Nah, Anda tahu asetnya ada apa saja, lihat aja di persamaan akuntansi, ya. Nah, di persamaan akuntansi. Ini aset nih. Ini aset di perusahaan ini berarti ada cash ya, lihat. Ini ada cash, ada surplus, ada equipment, ada accumulation depreciation. Ini untuk asetnya. Berarti Anda susun di sini, di neracanya. Nah, ini lihat. Pertama cash. Cashnya berapa? 54.500. Dari mana 54.500? Ya dari persamaan akuntansi. Dari mana lihatnya? Lihat ini persamaan akuntansi cash. Lihat paling bawah. Ke bawah sekali. Tuh, berapa? 545. Kenapa ngambil yang bawah? Ini kan laporannya juga akhir bulan, ya kan? Berarti masuk ke sini 54.500 ya. Kemudian apalagi tadi supply, berarti supply-nya berapa? 200 dan seterusnya, lihat di neraca ya. Jadi sekali lagi, angka di neraca melihat dari mana? Ini yang terakhir ini ya, semua yang terakhir di sini. Baik, lanjut ke neraca tadi. Tuh, supply 200.000. Tadi cash 54.500 juta, sekarang 200.000. Tadi ada satu lagi apa? Equipment. Ya, equipment. Equipment peralatan ya. 6 juta. Nah, khusus untuk menyusun equipment di agak beda dengan ini. Kalau ini lurus, ini equipment agak menjorok ke kiri. Kenapa? Karena ada penyusutan. Nah, di sini accumulation depreciation. Berapa penyusutannya? 300.000. Anda lihat ini ya, kalau lupa. Set, saya lihat. Nah, ini 6 juta, ini penyusutannya ya, accumulation depreciation-nya 300.000. Nah, maka di neraca agak ini supaya laporannya bagus ya ini ya. Jadi 6 juta dikurangi 300, simpan di sini, sisanya baru dijumlahkan seluruhnya. Nah, seluruhnya disebut total aset. Berapa? 60.400.000 ya. Kemudian ini udah beres berarti total asetnya, jumlah hartanya. Sekarang yang sebelah kanan, liabilities, kewajiban. Kewajibannya kebetulan di perusahaan ini ada dua. Utang usaha. Halo? Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oh, ya, ya. Ini takutnya saya ngomong sendiri ya. Lihat, liabilities ada dua. Account payable, utang usaha. Bank payable, utang ke bank. Ya, kalau ini mau utang usaha, utang ke perusahaan yang lain begitu ya. Kalau ini mau utang ke bank. Kenapa harus dipisahkan? Karena biasanya berbeda ya. Jadi supaya
laporan itu semakin rinci, semakin berbeda, semakin bagus. Gitu. Daripada utangnya ini digabungkan kan nggak jelas. Jadi dipisahkan, ada utang usaha, ada utang bank. Utang usahanya berapa? 2.500.000. Utang banknya berapa? 9 juta. Dari mana tahu? Ya persamaan akuntansi ini ya. Ini utang usaha, ini utang bank. Gitu ya. 2.500.000 sama 9 juta. Kembali lagi ke neraca. Nah, kemudian berapa modalnya? Ya modalnya tadi 48.900. Maka jumlahkan utang dan modal berapa? Nih, total liabilities and capital. Ya. Total liabilities and capital itu nilainya 60.400.000. Tuh lihat. Yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Makanya disebut neraca di Indonesia tuh ya. Anda tahu kan kalau neraca tuh seimbang ya, kiri dan kanan itu. Nah, ini juga kan kayak neraca bentuknya ya. Kayak neraca. Neraca itu timbangan ya. Oke. Inilah beres neraca. Jadi ini lihat di bawah keterangannya. Bentuk neraca di atas disebut bentuk horizontal atau account form atau bentuk sekontrol. Jadi yang ini tuh bentuk horizontal, bentuk account form, bentuk sekontrol. Ada lagi disusunnya ke bawah, maka disebut bentuk vertikal atau bentuk stapel. Maksudnya ke bawah tuh gimana? Jadi gini kalau ke bawah tuh. Aset kalau ini kan di kiri, liabilities dan capital di kanan. Padahal ini liabilities dan capital bisa disusun di sini ya. Disusun ke bawah di sini. Ke bawah semuanya, nggak ada yang ke kanan gitu. Nah, maka itu disebut bentuk apa? Bentuk vertikal atau bentuk stapel. Nah, inilah 3 laporan keuangan yang penting yang perlu Anda ketahui ya. Nanti tinggal satu lagi yaitu laporan apa tadi? Laporan arus kas atau cash flow statement ya, laporan arus kas. Kalau yang 5 ini hanya catatan ya, tidak ada bentuknya kalau nomor 5 itu karena hanya ada catatan. Saya cek dulu ada nggak cash flow ya. Kalau tidak ada, berarti nanti saja menyusul. Perasaan ini laba rugi, ini kosong, kosong. Ini tadi sudah ya. Kosong ini perubahan modal, ini neraca. Ini yang kosong-kosong saya hapus biar Anda nggak bingung nanti ya. Ini Anda bisa delete ya. Delete yang kosong ini biar belajarnya ini. Ini juga delete. Nah, gitu. Ini sheet yang kosong delete juga. Biar Anda nggak bingung. Jadi ini sheet 7 ada nggak? Oh, ini sheet 7 yang tadi udah ya. Yang laporan laba rugi. Yang ini saya hapus. Yang sheet 7 ini beda perusahaan ya. Anda nanti di rumah ini delete aja ya. Delete. Nah. Oh, nggak mau ya. Oke. Padahal laporan laba rugi kan sudah ada nih. Nah, yang ini yang benar ya. Yang benar yang ini kan tadi. Kalau ini hapus ya. Kenapa nggak mau? Sebentar. Supaya Anda nggak bingung maksud saya. Jadi yang penting-penting ada berarti ada laba rugi, ada tentang laporan keuangan, ada perubahan modal, ada neraca, ada persamaan akuntansi. Nah, ini yang perlu Anda buka-buka. Nanti saya akan kasih tugas ya. Minggu depan tuh kan UTS ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nanti soalnya UTS tentang persamaan akuntansi ini. Jadi Anda pelajari, nanti ada soal perusahaan, nanti Anda disuruh menyusun persamaan akuntansi, disuruh menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangannya karena saya baru membahas 3, ya, baru 3, berarti 3 aja dulu. Jadi yang arus kasnya belum di sini ya, karena belum ada, nih, saya berarti belum menyusun, nanti saya susun yang laporan arus kasnya. Ya, oke, saya kira 3 laporan ini cukup. Jadi untuk UTS, ya, untuk UTS, Anda pelajari tentang persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Laporan keuangannya 3 saja dulu. Yang 1 laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca ya atau laporan posisi keuangan. Jadi arus kasnya karena belum saya jelaskan, nanti UTS belum ada arus kasnya. Ya. Baik, itu untuk hari ini karena ini Jumatan ya, waktunya sedikit. Kalau tidak ada pertanyaan nggak? Silakan.
Bapak izin bertanya. Ya, boleh, bagus. Sok. Bapak Yang mana? kalau nanti tugasnya itu nanti pakai Excel Oh, atau ditulis oh tangan, Pak? iya, betul-betul lupa saya. Harus tulis tangan, jangan pakai Excel. Ya, tulis tangan, dikerjakannya di kertas folio yang gede itu ya. Kertas folio tahu kan? Tahu, Pak, tahu. Nah, Tahu. itu. Di situ kerjakannya yang gede. Jadi gini cara mengerjakannya. Karena itu gede kan itu kertas folio itu 1 lembar tapi ada 2 halaman ya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, jadi Iya, Pak. jadi gini cara mengerjakan persamaan akuntansi itu biar tidak sempit, yang 2 halamannya dipakai. Nah, garis yang ini coba Anda lihat ke monitor. Yang halaman kiri itu untuk aset, yang halaman kanannya untuk liabilities dan equities gitu. Jadi mengerjakannya enak ya. Ini yang garis ini, itu garis tengah yang kertas itu ya. Yang pemisah itu kan. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Ngerti, Pak. ya, jadi mengerjakannya enak gitu. Ketimbang Anda di 1 halaman ngerjakan ini nanti sempit-sempit kolomnya. Wah, susah itu ngerjakannya. Jadi nanti dikerjakannya yang 2 halaman itu, yang halaman pertama ini untuk aset, ini untuk jadi ke pinggir gitu, enak mengerjakannya, leluasa. Karena ini ada description-nya dan ada date-nya gitu. Jadi kolomnya banyak kan ya. Kalau Anda hanya menggunakan yang sebelah kiri itu akan sempit. Jadi gunakan ini kiri, ini kanan. Nanti laporan keuangannya di belakangnya. Begitu. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Nah, jadi di kertas folio itu nanti tinggal di scan gitu, kemudian dikirim di email yang nanti akan saya sebutkan emailnya. Begitu. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kalau masalah waktunya itu ada batas waktunya atau enggak? Oh iyalah, pasti ada batasnya. Masa nggak ada batas? Cuma mungkin maksudnya berapa jam gitu ya? Iya, Pak, begitu. Iya, kayak kemarin lah tugas yang apa? Matematik begitu ya. Saya kasih waktu agak longgar gitu. Tergantung soalnya ya. Tergantung soalnya. Kemarin matematik sudah dikerjakan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi begini. Untuk matematik, UTS-nya cukup yang kemarin tugas. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi cukup UTS-nya yang kemarin tugas saya anggap sebagai UTS. Nah, ya, karena sudah lengkap itu. Berarti minggu yang akan datang Anda nggak ada mengerjakan UTS matematik ya. Nah, tapi UTS jadi UTS akuntansi. Karena kalau akuntansi saya belum memberikan tugas ya. Belum, Pak. Belum. Oleh karena itu nanti UTS-nya kelas ini cukup akuntansi. Yang matematik kosong aja nanti UTS-nya ya. Nah, tapi Anda tetap kasih tahu jadwal kuliahnya ya. Nanti saya akan ngasih materi aja gitu. Bukan maksudnya akan share materi ya, tidak akan Zoom gitu. Akan share materi untuk dipelajari berikutnya. Tetap menginformasikan jadwal, tapi untuk matematik tidak ada UTS, ya. Iya, Pak. Nah, tapi bukan berarti tidak ada UTS. Yang tugas kemarin saya anggap itu sebagai UTS. Ngerti maksudnya ya? Bukan berarti tidak ada UTS. Bukan berarti tidak ada UTS, tapi yang tugas kemarin karena sudah lengkap soalnya, sudah mengcover seluruhnya, ya udahlah saya anggap UTS saja. Nanti soalnya juga sama gitu lagi kalau UTS. Nah, kalau akuntansi saya perlu UTS ya. Perlu ada soal UTS supaya saya tahu Anda udah paham belum ya tentang akuntansi ini. Nah, soalnya diantaranya adalah ini, persamaan akuntansi. Ya, nanti tolong informasikan lagi ya, sama sehari sebelumnya, supaya saya tidak lupa. Ya. Ya, Pak. Oke, sebentar. Bisa nggak open kamera? Saya akan... Saya stop. Oh, mau nanya lagi? Tapi
Itu yang mendengung siapa tuh? Tolong di off. Dona kayaknya nih. Dona mendengung ya. Di mute dulu ya. Nah, sebentar nih ada yang mendengung. Dona tolong di mute. Nah, sekarang ini apa? Aman. Barusan mendengung. Yang bertanya siapa? Tania ya? Siapa? Oh, udah mendengung Dona. Oh, mendengung ya. Ke yang lain sama kan Dona nih mendengung ya. Ya, Pak, sama. Iya, Pak. Perbaiki dulu itunya. Pakai ini ya, pakai headphone Dona. Mendengung barusan. Enggak kan? Waduh, mendengung. Mendengung Dona, enggak kedengaran. Sebelum Dona ada yang lain. Ya, silakan di open cam ya. Saya akan sambil nunggu yang mau bertanya. Saya akan screenshot sebentar. Ya, tolong open cam. Fadila atau belum? Tuh Fadila masih tidur kayaknya. Ya, halaman 1. Ya, Pak, baik. Halaman 1. Sebentar, saya save dulu. Jumat 1 ya. Jumat 1 B. Nah, sekarang yang halaman 2. Bukan halaman 1, halaman 2 nggak ada yang tahu ya siapa-siapanya. Jadi siap-siap saja. Snipping tool. Saya mah tidak pakai screenshot ya, pakai snipping tool. Oke, siap-siap halaman 2. Iya, saya simpan. Satu C. Iya. Sok masih ada yang mau bertanya? Waktunya 2 menit lagi. Tadi Dona sudah bagus belum? Mic-nya dicoba lagi Dona. Waduh, masih mendengung. Masih mendengung Dona. Coba sekali lagi Dona. Mendengung, nggak kedengaran. Yang lain. Ini kamera saya mah nggak ini ya. Kameranya nggak ini. Chatnya. Ya, ada lagi? Selain Dona? 2 menit lagi nih. 2 menit lagi ya. Ada nggak? Sok. Jadi saya ulangi ya, supaya nanti nggak ada yang nanya lagi, tolong informasikan ke yang lain. Untuk UTS Matematika Ekonomi, saya menganggap yang tugas itu sudah cukup. Jadi nilai UTS-nya dari tugas begitu. Sedangkan untuk pengantar akuntansi nanti ada UTS sesuai dengan waktunya hari Jumat. Nah, nanti malamnya tolong saya ingatkan. Ya, ini Dona bertanya ya di chat. Bapak izin bertanya. Kan Dona baru masuk kelas. Nah, untuk tugasnya belum mengerjakan. Loh, kenapa Dona baru masuk kelas, Dona?
Di chat aja Dona, di chat tulis jawabannya. Kenapa Dona kok baru masuk kelas gitu? Saya ingin tahu kenapa. Nulis di chat Dona. Karena tadi suaranya akan mendengung. Dona baru masuk kelas kemarin. Dona sebelumnya udah keluar dari Kenapa Dona bisa begitu keluar masuk? Tapi harus yakin ya, sekarang dilanjutkan ya. Dona. Jangan begitu ya, kuliah jangan keluar masuk begitu. Nanti nah yang sulit kan Dona sendiri kan? Bingung ya. Nah. Oke, untuk Dona ya, untuk Dona nanti tolong di grup ingatkan saya di grup ya, jangan japri ya, karena kalau japri suka saya tidak baca, karena kalau japri itu banyak ya, banyak yang tidak saya baca begitu. Di grup saja, Pak saya Dona, terus sampaikan, misalnya belum mengerjakan tugas, nah nanti tugasnya saya kirim. Harus dikumpulkan tanggal berapa, nanti saya cantumkan di sana ya. Dona ya. Satu itu. Yang kedua, kenapa Dona bisa keluar masuk begitu? Harus yakin ya kalau kuliah, mumpung masih muda begitu ya. Jadi, nah yang sulit kan Dona sendiri nih kalau keluar masuk begitu. Ya, bukan saya kan, Dona yang bingung. Orang lain udah mengumpulkan tugas, ini belum. Jadi yakin, lanjutkan begitu. Nah nanti tugasnya saya kirim ya. Ya, tugas nanti saya kirim. Nanti kerjakan ulang tugasnya. Kalau tidak mengerti, karena Dona kemarin keluar ya nanya-nanya ke temannya. Cari temannya yang di kelas ini yang bisa diajak bertanya, bisa diajak diskusi. Sering ke rumahnya, begitu sering ngobrol. Ya. Pasti ada temannya yang baik di kelas ini. Ya. Anda temannya yang merasa bisa, tolong kasih tahu temannya. Karena kalau ilmu itu dikasih tahu ke orang lain bukannya berkurang ya, malah akan bertambah. Jadi jangan jangan berpikir rugi gitu memberikan jawaban kepada temannya, memberitahu temannya ya. Memberitahu bukan memberi contekan ya. Bukan nih jawaban saya, contek, bukan begitu. Tapi memberitahu cara-caranya seperti ini, ngerjakannya oleh dia aja sendiri. Kalau Anda memberikan contekan, wah itu mah salah ya, tidak seperti itu ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.